Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman. Baik, di pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, sesuai dengan silabus yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Di sana tertera pada pertemuan kali ini atau pekan ini, mata kuliah kurikulum pembelajaran akan membahas mengenai inovasi kurikulum di Indonesia. Baik, pembahasan kita mulai ya, teman-teman. Kita akan membahas dulu bagaimana pengantar mengenai inovasi kurikulum sebelum masuk ke sub pokok bahasan berikutnya. Inovasi dalam dunia pendidikan sebetulnya bukan sesuatu yang aneh ya, teman-teman. Bahkan inovasi pendidikan itu dianggap sebagai suatu tren di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui inovasi akan diperoleh terobosan-terobosan baru sebagai respon terhadap kebutuhan serta kemajuan zaman. Begitu juga inovasi dalam kurikulum. Pelaksanaan inovasi kurikulum sesuai dengan pandangan bahwa setiap kurikulum yang dikelola harus dapat dikembangkan dan disempurnakan. Proses pengembangan dan penyempurnaan kurikulum inilah yang pada akhirnya nanti menjadi tujuan dari inovasi kurikulum. Untuk menjalankan suatu inovasi dibutuhkan kesiapan dari seluruh stakeholder pendidikan ya. Tidak bisa hanya per part saja, hanya diwakili oleh beberapa pihak saja, tapi keseluruhan stakeholder di dalam bidang pendidikan ya. Tanpa adanya kesiapan, perubahan yang diharapkan tidak akan pernah tercapai. Nah, kesiapan ini dalam menjalankan suatu inovasi dapat dibangun melalui pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi dan bagaimana proses penerapannya. Apabila pengetahuan mengenai inovasi sudah terbangun dengan baik, maka individu yang terlibat akan lebih terbuka terhadap proses inovasi yang mungkin terjadi setiap saat. Pada bagian slide ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengertian inovasi kurikulum. Apa sebetulnya mengenai inovasi kurikulum itu? Untuk mengawali pemahaman kita mengenai inovasi kurikulum, kita harus tahu dulu apa itu inovasi, lalu baru beralih kepada inovasi kurikulum. Nah, di dalam kurikulum sebetulnya pada umumnya itu dikatakan sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan. Jadi kurikulum itu dipandang sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan ya. Saya ulangi lagi tadi. Nah, apabila kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka proses pembelajaran tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu perubahan dan perbaikan kurikulum. Untuk apa? Untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat tadi. Nah, kondisi tersebutlah yang mendorong munculnya inovasi kurikulum. Inovasi sendiri dapat dikatakan sebagai proses yang dinamis. Dikatakan dinamis karena proses inovasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan inovasi merupakan tindakan yang diambil dalam memecahkan suatu masalah melalui pengembangan atau peningkatan produk atau sistem. Ada banyak pandangan mengenai apa pengertian inovasi sebetulnya, banyak gitu ya dari beberapa tokoh. Nah, di sini saya akan merangkum semuanya dari beberapa pandangan tersebut ya, teman-teman. Inovasi ada yang mengatakan atau mengartikan sebagai suatu penemuan yang kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang. Baik itu berupa discovery maupun invention untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Apa sih sebetulnya discovery? Jadi, discovery dengan invention yang tadi saya sebutkan itu sedikit berbeda ya, berbeda tapi berkelanjutan. Oke, yang pertama ada discovery.
Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebetulnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tapi belum diketahui orang. Sedangkan invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, ya, bukan menemukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Oke, secara lebih lanjut, inovasi juga dikatakan sebagai application of a new research or approach that changes social practice, creating some value. Nah, value yang dimaksud di sini adalah nilai yang akan dicapai setelah mengalami perubahan. Value dapat berupa kemudahan dalam melakukan aktivitas, perubahan norma sosial di masyarakat, setelah adanya inovasi. Selain itu juga adanya penambahan ilmu pengetahuan yang baru, ya, dan contoh-contoh lainnya. Baik, jika tadi inovasi dikatakan sebagai suatu cara untuk menciptakan value atau nilai atau norma, baik dengan pengembangan atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, maka inovasi kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang menghasilkan perubahan atau pengembangan dalam kurikulum untuk menciptakan value tertentu yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, semua jenis perubahan kurikulum atau pengembangan kurikulum adalah inovasi kurikulum. Baik, selanjutnya ada dua hal yang perlu teman-teman pahami dalam melakukan inovasi kurikulum, ya. Ada dua hal yang perlu dan penting teman-teman ingat, ya. Yang pertama, inovasi dapat muncul karena adanya sifat antisipatif. Yang pertama, saya ulangi ya. Yang pertama, karena adanya sifat antisipatif. Apa sih sebetulnya sifat antisipatif ini? Maksudnya adalah sesuatu yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, gitu ya. Dan hal ini juga berdampak pada hasil inovasi yang dapat digunakan secara jangka panjang. Kedua, partisipatif juga dimaksudkan dalam proses inovasi membutuhkan partisipasi setiap orang untuk menyukseskan inovasi, sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran, keberterimaan, kesiapan, serta kemauan untuk terlibat dalam menjalankan inovasi. Oke ya, jadi ada dua hal. Tadi sifat antisipatif dan yang kedua partisipatif, ya. Yang perlu diingat dalam proses inovasi kurikulum. Namun di samping itu ada 7 pertanyaan yang perlu dijadikan pertimbangan ketika proses inovasi kurikulum itu dijalankan. Yang pertama, apa karakter dari peserta didik? Ya, kebutuhan dari pertanyaan ini untuk mengetahui karakteristik peserta didik akan membantu dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua, apa prioritas dalam melakukan inovasi kurikulum atau pengembangan kurikulum? Lalu yang ketiga, apa perbedaan yang akan diperoleh setelah melakukan inovasi? Yang keempat, alat apa yang akan digunakan untuk melakukan inovasi dan mengukur dampak dari inovasi? Yang kelima, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum? Yang keenam, bagaimana kepemimpinan dan kerjasama dapat berkontribusi terhadap hasil inovasi? Lalu yang ketujuh, yang terakhir ya teman-teman, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana caranya untuk mempertahankan inovasi. Nah, ketujuh pertanyaan tersebut itu membantu pelaksana dalam melakukan inovasi kurikulum. Ya, hal itulah yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan apakah inovasi kurikulum benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan saja. Karena bagaimanapun suatu inovasi kurikulum akan membawa dampak bagi seluruh sistem pendidikan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memutuskan untuk melakukan suatu inovasi kurikulum. Ya, setelah teman-teman tahu apa itu inovasi kurikulum yang sudah